Ayo, siapa yang kemarin yang mengatakan kalau sudah punya benih unggul atau kecambah yang unggul itu pasti hasilnya nanti akan bagus. Nah, ini ada kesalahan yang kadang dilakukan oleh petani swadaya, dan ini kesalahan ini sebenarnya kesalahan fatal. Cuman mereka ya mungkin kurang tahu tentang hal ini. Tentang apa itu? Tentang benih unggul. Jadi ceritanya seperti ini. Kebanyakan petani swadaya itu membeli benih yang masih kecambah itu kan, masih kecambah, dan kemudian dia semai sendiri. Nah, itu biasanya mereka itu tidak melakukan afkir atau sortasi. Jadi semua yang dia beli, misalnya dalam satu box atau satu kantong lah, yang eceran itu isi 100-150, itu mereka semai semua, ya kan, tanpa ada disortir. Kan biasanya ketika umur sebulan, umur sampai berapa, siap tanam itu disortir berapa kali sampai menemukan bibit yang betul-betul dianggap layak untuk ditanam. Nah, kalau di tempat saya nih ya, petani swadaya ini biasanya berapa yang dia beli, berapa yang, pokoknya dia semai semua, dan kemudian ketika dia sudah tiba waktu penanaman, dia tanam semua tanpa ada di afkir. Nah, setelah menunggu beberapa bulan, ternyata ada yang kelainan genetik, misalnya tumbuhnya tidak normal. Terus ada yang katanya si bunga jantan, ada yang yang daunnya mungker-mungker itu. Jadi semuanya itu bisa terjadi karena dari awal memang salah dalam memilih atau dalam proses penyemaian. Jadi tidak ada sortasi. Seperti saya misalnya, saya juga kurang paham dengan proses sortasi ini. Jadi saya biasanya sih memilih untuk membeli bibit yang sudah siap tanam. Jadi saya lihat saja bonggolnya yang bagus, pertumbuhannya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, yang sedang-sedang, artinya pertumbuhannya rata. Nah, itu baru saya beli dan saya tanam. Saya takutnya kalau beli kecambah, saya salah beli dan saya salah dalam proses afkir, dan itu akan menimbulkan kerugian jangka panjang. Jadi saya biasanya memilih yang benih atau bibit yang sudah siap tanam. Nah, itu soal bibit atau benih ya. Nah, kemudian lagi banyak yang mengira bahwa ketika sudah punya bibit unggul itu biarpun ditanam di medan apapun itu akan menghasilkan buah yang bagus. Nggak begitu juga. Walaupun sekelas C Supreme, kalau dia ditanam di tempat yang gersang, yang tandus, yang marginal, dia tidak akan sesuai dengan ekspektasi kita. Begitu. Nah, walaupun dia bibitnya abal-abal, nah, kalau dia ditanam di tempat yang tanah mineral, itu tetap akan menghasilkan. Begitu. Jadi, bibit unggul harus didukung dengan tanah yang layak untuk ditanami, kemudian pemberian pupuk yang sesuai dengan dosisnya atau sesuai dengan kebutuhannya. Jadi di sini yang perlu digarisbawahi adalah ketika kita sudah memiliki benih unggul, tanamlah di tempat yang bagus, yang tanah mineral, kemudian berilah pupuk sesuai dengan kebutuhan tanaman, dan yang terakhir adalah perawatan yang maksimal. Oke, sampai di sini mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Besok kita akan bahas kenapa pelepah kuning itu lebih keras dibandingkan pelepah hijau. Oke?